namanya usia kita hidup di dunia ini nggak ada yang tahu ya, usia kita, usia keluarga kita, usia suami kita juga nggak tahu. Tentunya kita berharap kita panjang umur, bisa sama-sama pasangan sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, punya anak cucu cicit banyak. Tapi kembali lagi, yang namanya umur kita nggak bisa tahu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Agustus. Nah, ini jam 8 kurang 10 ya. Tapi tim elit sudah ada yang datang. Siapa sih yang datang pertama pagi ini? Yuk just kita cek. Siapa yang sudah datang pagi ini? Assalamualaikum. Oh, ternyata sudah 3 yang datang. Mbak Eka, Mbak Intan sama Mbak Dian. Ya, ini yang datang pertama kali. Halo, welcome back to Eli TV bersama saya Lina Safitri. Nah, di pagi ini tadi kita sudah lihat ya, sudah ada tim elit yang datang duluan, ada 3 orang, Mbak Hani, Mbak Intan sama Mbak Dian. Alhamdulillah mereka bersemangat sekali, selalu on time. Teman-teman di kantor elit alhamdulillah semuanya selalu on time. Dan aktivitas saya setiap pagi ya bekerja gitu. Nah, saya mau sharing pagi ini kenapa sih perempuan itu bukan harus sebenarnya, kenapa perempuan itu ya perlu memikirkan untuk berbisnis begitu ya. Ini menurut pandangan saya, mungkin ada yang akan pro, ada yang kontra juga, tapi ini saya akan sharing menurut pandangan saya. Nah, kenapa sih alasan wanita harus berbisnis? Menurut saya, yang pertama ya kita tidak boleh merasa bebas dari tragis ya. Kita menghindari tragis. Ya walaupun pada akhirnya hidup kita, apa yang akan terjadi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita sebagai manusia perlu berusaha seperti itu ya. Menghindari tragis yang seperti apa maksudnya? Contohnya seperti ini. Namanya usia kita hidup di dunia ini nggak ada yang tahu ya, usia kita, usia keluarga kita, usia suami kita juga nggak tahu. Tentunya kita berharap kita panjang umur, bisa sama-sama pasangan sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, punya anak cucu cicit banyak. Tapi kembali lagi, yang namanya umur kita nggak bisa tahu, nggak bisa kita tebak juga. Jadi kalau kita berbisnis, seorang istri berbisnis, minimal kalau ada terjadi, naudzubillah, terjadi sesuatu dengan suami kita gitu ya, mungkin suami kita sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama, atau naudzubillah suami kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Ini bukan berarti kita mendoakan atau berdoa atau pengen seperti itu ya. Ucapan adalah doa, namun kita harus antisipasi juga. Jika hal seperti itu terjadi, kalau kita wanita minimal punya penghasilan sendiri, kita masih bisa bertahan hidup gitu, walaupun dengan ya harus tertatih-tatih pastinya jika ada kondisi seperti itu. Tapi minimal satu beban kita terkurangi, kita tidak memikirkan lagi ekonomi. Kalau ini hanya dari sumbernya suami aja mungkin ya, ketika seperti itu ya masalah ekonomi akan jadi satu masalah yang besar gitu. Tapi ketika seorang istri punya penghasilan sendiri, ya mungkin kita masih akan melanjutkan hidup dengan lebih tegar, karena satu, kita sudah tidak mengkhawatirkan lagi nih anak-anak mau akan makan apa, sekolahnya gimana, dan lain sebagainya. Intinya kurang lebih seperti itu. Kita tidak bisa menghindari yang namanya tragis. Bukan berarti mendoakan untuk kejadian seperti itu, tapi alangkah baiknya kita juga berhati-hati, antisipasi. Jadi nanti ya itulah namanya orang, menurut saya nggak bisa menghindari seperti 100%. Jadi minimal ada antisipasi. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, saya itu
kalau nggak sibuk, nggak ada kesibukan tuh sukanya ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat gitu, scrolling, baca gosip, nonton drakor, itu menurut saya yang nggak ada manfaatnya gitu, eman waktunya atau sayang waktunya. Kalau saya sih, saya lebih suka sibuk gitu. Kalau saya punya jadwal yang jelas, saya menjalankan bisnis atau saya bekerja, itu saya lebih, ya waktu dalam sehari tadi lebih berguna gitu. Saya melakukan hal-hal yang memang produktif, ada manfaatnya. Karena kalau nggak itu, kadang cuma misal pas hari libur gitu ya sama anak-anak, selesai anak-anak sama suami, ya wes paling gelimpungan di kasur, kemudian scrolling nggak jelas, atau malah baca gosip, atau malah chatting sama teman-teman ngegosip gitu ya. Jadi saya menghindari itu biar nggak ada waktu buat ngegosip atau ngomongin orang atau mengamati hidup seseorang. Saya memilih waktu biar produktif waktunya, kurang lebih kayak gitu. Memanfaatkan waktu yang adalah daripada dipakai buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Nonton gosip itu kan ya apa ya, nggak ada manfaatnya menurut saya. Jadi mending dipakai untuk berbisnis, untuk berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif itu. Kemudian lebih diakui keberadaannya ya, walaupun tidak semua orang memandang kita itu dari segi materi atau dari segi penghasilan ya, tapi di saat ini saya melihat banyak sekali orang diakui keberadaannya ketika ya kita punya penghasilan gitu. Kita punya penghasilan, nggak sekedar numpang hidup sama suami kita. Ini mohon maaf, bukan numpang hidup maksud saya, tapi ada memang orang kan yang memandang seperti itu ya, jika oh ini istrinya nggak punya penghasilan gitu, jadi kita nggak punya power kalau nggak punya penghasilan. Ya kembali lagi, itu sudut pandang orang-orang sendiri-sendiri sih, itu sudut pandang dari segi negatif. Tapi itu ya itu alasan saya biar bukan lebih diakui sebenarnya ya, cuman gimana ya, aduh ya gitulah intinya. Pokoknya kalau kita punya penghasilan itu kita lebih punya power di mata orang lain, walaupun bukan itu yang utama sih, tapi ya itu masuk ke dalam poin kenapa saya berbisnis. Kemudian kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri juga. Jadi kalau udah nikah ya kita biar nggak mentok jadi ibu rumah tangga aja, biar tetap bisa mengembangkan diri. Tapi kembali lagi, semua itu harus kita diskusikan sama suami. Ada yang memang suami ridho untuk kita berbisnis, kita menjalankan pekerjaan lain, dan sedikit mengurangi waktu kita untuk keluarga dan untuk beliau gitu. Jadi yang pertama, ridho suami itu sangat penting. Dan alhamdulillah suami saya memang mensupport dan mengizinkan saya berbisnis, berjualan ataupun mengembangkan diri, dan beliau merelakan waktu saya sebagian banyak untuk berbisnis, karena memang beliau nggak pengen saya yang kayak gerudak-geruduk kesana kesini sama teman-teman, ngegosip atau chatting nggak jelas, scrolling nggak jelas kayak gitu. Jadi beliau mending kamu kerja kayak gitu. Ya walaupun nggak semua suami kita sama ya Mak, tapi yaitu perlu didiskusikan dengan suami. Yang pertama, kita harus mengantongi ridho dari suami dulu. Nah itu tadi 4 poin yang menurut saya sangat kuat, kenapa menguatkan saya kenapa wanita harus berbisnis. Yang terutama sih poin 1 ya, kita nggak bisa menghindari tragis, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya minimal kalau kita bisa jaga-jaga, nanti tuh ibaratnya kita jatuhnya masih di kasur gitu, jadi nggak begitu sakit. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang setuju, boleh aja. Saya hanya sharing menurut pribadi saya kenapa wanita harus berbisnis, gitu aja. Untuk emak-emak yang sedang ada di posisi ini, sedang membangun bisnis, sedang berusaha untuk membuat waktunya lebih produktif dan berkumpul dengan komunitas yang positif, semangat ya, karena kita memang harus meluangkan banyak waktu, membagi waktu dengan baik supaya anak-anak tetap terurus dan suami juga tetap terurus, karena anak-anak dan suami adalah yang nomor 1. Bisnis kita adalah yang selanjutnya setelah kewajiban utama kita selesai. Jadi kalau berbisnis, usahakan ya tugas kita sebagai seorang istri, tugas kita sebagai seorang ibu tetap terlaksanakan
tanpa mengurangi intensitas kita sama keluarga. Jangan sampai justru bisnis kita ini menjauhkan kita sama keluarga dan menjauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisnis yang baik yang kita jalankan seharusnya nih harus mendekatkan kita sama keluarga, mendekatkan kita sama orang-orang tersayang kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian sharing dari saya. Sampai ketemu lagi di video sharing selanjutnya. Terima kasih ya sudah nyimak. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Eli TV supaya makin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.